Oke, baik. Bersama Pak Kepo dengan Abang Frankie. Franky. Mari kita bahas tipis-tipis tentang edukasi hukum Indonesia. Begini Bang Franky, edukasi orang mengenai masalah hukum itu kan ada namanya yang tersangka sama korban. Betul gak Bang? Betul, jadi saya jelaskan dulu, hukum itu terbagi menjadi dua. Ada hukum pidana dan hukum perdata. Oke, baik. Bedanya apa ya Bang ya? Pidana sama perdata itu? Nah, kalau pidana itu identik dengan pelaku kejahatan, tapi sama-sama jahat juga nih. Perdata juga ibaratnya contoh kasus hutang piutang Oh, yang berarti hutang piutang itu bisa bisa dijadikan pidana? bisa masuk perdata, bisa masuk pidana. Gimana Oh, bisa. kita Oke, harus baik. jeli menempatkannya di mana nih gitu. Hmm. Seperti itu. Terus lagi dalam hukum dagang ya. Hmm. Jadi seperti distributor ya kan. Misalkan mengirim barang yang dipesan oleh agen. Baik. Nah, tentunya di situ juga ada yang namanya perjanjian antara kedua belah pihak yang dimana itu ada kesepakatan kapan harus pembayaran gitu ya, yang dimana misalkan si agen ini sudah melakukan pembayaran setengahnya daripada pemesanan barang itu. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita pidanakan menjadi perdata itu. Nah, kalau Tapi misalnya bagaimana kejelian seorang pengacara di situ bisa kejelian balik juga lagi, jadi bisa juga ditempatkan di mana gitu ya kan. berarti kapan orang itu perlu seorang pengacara nih kok? Jadi pada saat kita perlu seorang lawyer itu ya ketika kita tentunya bermasalah dengan hukum. Di saat yang seperti tadi Abang sering dibilang orang yang udah supplier nggak dibayar mungkin ya. Iya. Nah, ini mau mempidanakan seseorang yang mungkin menurut si supplier itu jadi penipuan, itu bagaimana tuh Bang? Harus Nah, seperti apa langkahnya dia? di sini harus kita jeli juga sebagai seorang supplier itu harus paham juga nih ilmu. Jadi saya mau katakan begini, ketika si supplier ini mendapat PO dari agen gitu ya,